Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, Sobat SPD. Mari kita lanjutkan mata kuliah kita pada kesempatan kali ini dengan topik membahas mengenai posisi teknik elektro dalam rumpun ilmu. Posisi teknik elektro dalam rumpun ilmu di pendidikan tinggi di Indonesia khususnya dibagi menjadi 12 rumpun ilmu. Mohon diperhatikan, rumpun ilmu yang ada di pendidikan tinggi kita, yang pertama ada kelompok rumpun ilmu matematika, ilmu pengetahuan alam. Ini nomor 1. Yang kedua ada rumpun ilmu tanah. Yang ketiga ada rumpun ilmu hewani. Yang keempat rumpun ilmu kedokteran. Yang kelima rumpun ilmu kesehatan. Yang keenam rumpun ilmu teknik. Yang ketujuh rumpun ilmu bahasa. Yang kedelapan ilmu ekonomi. Yang kesembilan ilmu sosial humaniora, agama dan filsafat, seni, desain, dan media yang ke-11. Sedangkan yang terakhir yaitu ilmu pendidikan. Inilah 12 rumpun ilmu yang ada dalam pendidikan tinggi kita, sehingga kita akan mempelajari rumpun ilmu kita itu berada di mana. Nah, inilah rekan-rekan sekalian, bahwa teknik elektro nanti akan berada di rumpun ilmu teknik. Nomor 6 inilah menjadi rumpun ilmu kita. Kita lanjutkan. Rumpun ilmu teknik. Rumpun ilmu teknik dibagi menjadi 1. Teknik sipil dan perencanaan tata ruang. Yang kedua ada rumpun ilmu keteknikan industri. Yang ketiga rumpun teknik elektro dan informatika. Yang keempat rumpun teknologi kebumian. Dan yang kelima adalah ilmu perkapalan. Dari kelima rumpun ilmu teknik ini, sudah barang tentu kita dapat mengetahui posisi kita berada di rumpun ilmu yang ketiga, yaitu rumpun ilmu teknik elektro dan informatika. Seperti apa bidang ilmu teknik elektro dan informatika tersebut? Mari kita ikuti pembahasan selengkapnya. Nah, inilah sub rumpun teknik elektro dan informatika. Jadi mungkin dapat kami jelaskan dalam pembahasan kali ini supaya dimengerti istilah rumpun, subrumpun, dan bidang ilmu. Rumpun kita adalah ilmu teknik, subrumpun kita adalah teknik elektro dan informatika. Sedangkan bidang ilmunya dibagi menjadi 1. Bidang ilmu teknik elektro, bidang teknik tenaga elektrik, bidang teknik telekomunikasi, bidang teknik elektronika. Yang kelima adalah bidang teknik kendali. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, bidang ilmu dalam subrumpun teknik elektro dan informatika tidak hanya 5 ini. Yang keenam adalah ada bidang ilmu teknik
biomedika, ada bidang teknik komputer, ada bidang ilmu teknik informatika, dan yang kesembilan adalah bidang ilmu komputer. Bidang ilmu lain dari teknik informatika adalah teknologi informasi, teknik perangkat lunak, teknik mekatronika, dan sistem informasi. Jadi, sub rumpun teknik elektro dan informatika di pendidikan kita itu memiliki 13 bidang ilmu. Mohon diperhatikan, dari ke-13 bidang ilmu tersebut, di jurusan teknik elektro Fakultas Teknik Untirta, kita memiliki 3 konsentrasi. Yang pertama adalah konsentrasi sistem tenaga listrik. Dalam hal ini berarti kita mengambil dari ini, teknik tenaga elektrik. Yang kedua adalah konsentrasi instrumentasi dan kendali. Salah satunya adalah mengambil ini, bidang ilmu teknik kendali, teknik elektronika, teknik elektro itu sendiri, ada teknik mekatronika. Ini bidang-bidang ilmu yang masuk ke dalam konsentrasi, instrumentasi, dan kendali. Sedangkan konsentrasi yang ketiga yaitu konsentrasi KTK, telekomunikasi, dan komputer. Bidang ilmu apa saja yang masuk ke sana? Yaitu tentunya teknik telekomunikasi itu sendiri, teknik komputer pasti, teknik informatika, ilmu komputer, teknik biomedika, ini bisa masuk di keduanya, bisa di KIK, bisa di KTK, teknologi informasi, teknik perangkat lunak, dan sistem informasi. Sehingga ke-13 bidang ilmu tersebut di jurusan kita belum secara spesifik dipecah menjadi program studi, namun masih dikumpulkan menjadi 3 kelompok atau 3 konsentrasi, yaitu konsentrasi sistem tenaga listrik, konsentrasi instrumentasi dan kendali, dan konsentrasi telekomunikasi dan komputer. Pembagiannya adalah tadi sudah kita sebutkan satu persatu. Nah, inilah rumpun, subrumpun, dan bidang ilmu dari subrumpun yang ada sudah kita jelaskan. Kalian harus mampu memahami deskripsi dari masing-masing bidang ilmu tersebut. Karena memang capaian pembelajaran kita pada saat ini adalah kalian mampu memahami posisi teknik elektro, khususnya perkonsentrasi yang ada dalam teknik elektro Untirta itu seperti apa. Itulah yang harus kamu bisa deskripsikan secara matang dan dapat mengetahui kira-kira breakdown atau turunan mata kuliahnya nanti apa saja, membahas apa saja, kemana arahnya. Kalian harus memahami tersebut. Nah, sekarang di tahun 2020 ini, Kementerian Pendidikan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, telah mengeluarkan
program studi yang masuk dalam kelompok STEM. Apakah itu STEM? STEM adalah program studi bidang sains, teknologi, engineering, and mathematics. Ini adalah kelompok program studi yang dibagi menjadi 3 rumpun. Ini berbeda dengan rumpun ilmu yang kita bahas di depan tadi, namun isinya adalah sama. Yang pertama, dari sains, teknologi, engineering, dan matematik ini dibagi ke dalam 3 kelompok rumpun ilmu. Yang pertama adalah rumpun ilmu alam, yang kedua rumpun ilmu formal, dan yang ketiga adalah rumpun ilmu terapan. Nah, sampai di sini mohon untuk dapat direnungkan, kira-kira program studi atau jurusan kita masuk dalam rumpun yang mana dari ketiga rumpun tersebut. Tentunya akan kita ikuti lebih lengkap dari penjelasan ketiga rumpun tersebut. Nah, teknik elektro setelah kita kelompokkan satu persatu, ternyata masuk dalam rumpun ilmu formal. Karena dalam rumpun ilmu formal, dalam peraturan yang ada di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, rumpun ilmu formal itu memuat yang pertama adalah ilmu komputer atau informatika. Sama dengan yang tadi kita sebutkan di atas, yaitu masuk dalam bidang ilmu komputer atau informatika. Namun di sana disebut sub rumpun teknik elektro dan informatika. Sedangkan di sini disebut rumpun ilmu formal. Yang kedua, kecerdasan buatan. Ini juga menjadi garapan teknik elektro kita. Walaupun sampai sekarang baru tercermin dalam satu mata kuliah. Termasuk yang ketiga, rekayasa perangkat lunak. Ini juga baru diadopsi dalam satu mata kuliah. Padahal ini semua bisa dikategorikan atau bisa berdiri sendiri dalam satu program studi. Masuk dalam kategori teknologi, rumpun ilmu formal. Selanjutnya yang keempat adalah rekayasa sistem komputer. Yang kelima, sistem dan teknologi informasi. Yang keenam, sistem informasi. Dan yang ketujuh adalah teknologi informasi. Mahasiswa sekalian, silahkan diperhatikan dari ketujuh program studi yang saya sebutkan ini. Ini dalam peraturan tahun 2020 ini disebut program studi. Ketujuh program studi yang ada ini sebenarnya kita korelasikan kepada faktual kita saat ini, yaitu masuk semuanya dalam konsentrasi telekomunikasi dan komputer.
Ini sudah kita rangkum dalam konsentrasi kita yang ketiga. Coba kita lihat rumpun ilmu yang lain, yaitu rumpun ilmu terapan. Yang pertama, ada teknik atau rekayasa elektro. Nah, teknik elektro. Tadi dalam ini bidang ilmu, ini adalah ada teknik elektro. Di sini ada teknik tenaga elektrik. Dalam peraturan tahun 2020, di sini disebutkan teknik atau rekayasa energi terbarukan. Nih, 1, 2, 3, 7. Ini merupakan cerminan dari konsentrasi yang kita miliki sekarang, yaitu konsentrasi sistem tenaga listrik, teknik elektro, teknik rekayasa energi terbarukan, teknik rekayasa tenaga listrik, teknik rekayasa sistem energi. Sedangkan yang teknik rekayasa instrumentasi kendali, rekayasa komputer, rekayasa telekomunikasi, ini kita kelompokkan menjadi KIK dan KTK. Jadi sebenarnya dari prodi yang masuk dalam kelompok STEM ini, Science, Technology, Engineering, and Mathematics, ini sebenarnya hampir sama dengan rumpun ilmu teknik, sub rumpun teknik elektro dan informatika yang sudah kita bahas di atas tadi. Rekan-rekan sekalian, mari kita simpulkan pelajaran kita saat ini. Yang pertama, posisi teknik elektro dalam rumpun ilmu pada pendidikan tinggi yang kita anut sekarang itu berada di rumpun ilmu yang keenam, yaitu rumpun ilmu teknik. Selanjutnya, rumpun ilmu teknik itu memiliki sub rumpun yang dinamakan sub rumpun teknik elektro dan informatika, atau sub rumpun ketiga dari rumpun ilmu teknik. Sedangkan teknik elektro dan informatika memiliki bidang ilmu. Ada 12 bidang ilmu yang sudah kita sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5 ini, 6, 7, 8, 9, dan 10, 11, 12, 13. Ini adalah bidang-bidang ilmu teknik elektro dan informatika yang bisa kita garap masuk dalam rumpun ilmu teknik, sub rumpun teknik elektro dan informatika. Sedangkan dalam peraturan baru, teknik elektro khususnya masuk dalam rumpun ilmu formal dan ilmu terapan, di mana di sana dibahas mengenai 3 konsentrasi juga yang kita definisikan di teknik elektro sekarang. Nah, rekan-rekan sekalian, saya ingin mengetahui tingkat pemahaman kalian dengan cara akan kami ukur dengan pemberian tugas atau latihan. Tugas latihannya apa? Yang pertama, deskripsikanlah 13 bidang ilmu dari rumpun ilmu teknik dengan sub rumpun teknik elektro dan informatika. Kita ulang ya, 13 bidang ilmu. Tadi sudah saya sebutkan. 13 bidang ilmu itu adalah ini. Mulai dari teknik elektro, teknik tenaga elektrik,
teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik kendali, teknik biomedika, teknik komputer, teknik informatika, ilmu komputer, teknologi informasi, teknik perangkat lunak, teknik mekatronika, sistem informasi. Ke-13 ini tolong dideskripsikan lebih detail. Ke-13 bidang ilmu itu membahas apa saja. Dimulai dari definisinya bagaimana, membahas apa saja, sehingga kalian memiliki gambaran. Ke-13 bidang ilmu yang masuk dalam subrumpun teknik elektro dan informatika itu, kalian kuasai, kalian pahami dalam perkuliahan pengantar teknik elektro ini. Hasil diskusi kalian dalam mendeskripsikan ke-13 bidang ilmu tersebut silahkan dikumpulkan di sepada sebelum pertemuan berikutnya nanti. Demikian materi perkuliahan kali ini dapat saya sampaikan. Jika ada beberapa pertanyaan, diskusi, atau penjelasan dapat disampaikan melalui WA group yang sudah kita buat. Semoga kalian dapat memahami materi yang saya berikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.